kita semua merayakan Hari Anak-anak Misioner Sedunia yang ke-183 dengan mengusung tema One in Christ, United in Mission. Artinya bersatu dalam Kristus dan bersatu di dalam misi. Misi untuk saling mengasihi dengan cara sederhana, yaitu berdoa, berderma, berkorban, dan juga memberi kesaksian. Kita semua dalam acara Hari Anak Misioner Sedunia ini dan juga Hari Raya Epifani mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan adalah pusat hidup kita. Dialah yang memberikan banyak berkat untuk hidup kita. Maka diwakili oleh 3 sarjana atau 3 majus dari timur, Gaspar, Baltasar, dan Melchior, yang mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita diundang juga bersama-sama untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui berkita, melalui persembahan diri kita, melalui kolekte, dan seterusnya. Maka saudara-saudariku terkasih, marilah kita awali perayaan Ekaristi kita dengan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Permintaan hidup Teodasi. Amin.
Dengan bimbingan bintang, kami mohon semoga kami yang sudah mengenal Engkau dalam iman diantar memandang wajah-Mu yang mulia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati anak-anak dan remaja, agar mereka bertumbuh dalam iman, bersatu dalam kasih, dan dengan gembira mengambil bagian dalam perutusan gereja, mewartakan Injil kepada dunia. Dengan pengadilan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi terangmu, sebab terangmu datang dan kemuliaan telah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasia telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini merupakan hari yang amat istimewa karena kita merayakan hari penampakan Tuhan sekaligus hari raya Hari Anak Misioner ke-183. Sekarang Frater mau mengajak kita untuk bernyanyi. Pak Marcel bisa mengiringi kami anak-anak misioner. Oke, anak-anak berdiri ya. Anak-anak berdiri. Anak-anak yang anak-anak berdiri. Oke. Kami anak-anak misioner. Gerakannya ya, begini. Kami anak-anak misioner. Oh yes, tangan kanan dulu ya. Oh yes. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oke, coba yang pertama. Kami anak-anak misioner. Oh yes. Kanan dulu ya. Oh yes. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Yes, yes. Oke, ulang ya. Yang anak-anak. Oke, semangat. 1, 2, 3. Kami anak-anak misioner. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Yes. Yes, yes, yes. Berdoa, berdoa.
Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke. Tadi sudah disebutkan tema yang diangkat berjudul One in Christ, United in Mission. Artinya bersatu dalam Kristus dan diutus bersama. Tema ini mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Allah bahwa kita semua bersaudara karena memiliki satu Tuhan. Mau anak-anak, mau orang tua, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, mau hitam, mau putih, mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus, mau tidak ada rambut, ya betul juga ya. Mau yang miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, yang menjadi korban atau yang suka menolong, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Amin. Maka saudara-saudari, kita ingat doa Tuhan Yesus. Sin Unum. Ada yang tahu artinya? Kalau tahu artinya dapat hadiah. Sekarang juga angkat tangan. Sin Unum. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, sin unum. Jangan googling ya, jangan googling ya. Supaya mereka menjadi satu. Itu doa Yesus. Maka persatuan di sini bukan sekedar kata-kata. Saya sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, tapi hanya kata-kata. Kesatuan ini menjadi bentuk nyata, konkret dalam tindakan sehari-hari, dalam hal-hal yang sederhana. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di rumahnya kalau orang tuanya sibuk, anak-anaknya yang gak sibuk, anak-anak yang mengajak orang tua untuk berdoa bersama. Papa, mama, Inang, Amang, ayo kita doa. Angelus, ayo kita doa. Makan, ayo kita doa. Rosario. Dan juga sebaliknya, orang tua juga bisa mengajak anak-anaknya. Dan ini bentuk dari usaha untuk menyatukan diri dengan Allah. Kemudian Bapak Paus Fransiskus dalam dokumen Gaudium et Spes mengatakan kegembiraan dan penderitaan manusia juga menjadi kegembiraan dan penderitaan para rasul. Kegembiraan Allah, kedukaan Allah. Apa yang dialami manusia juga dirasakan Allah. Maka kalau kita sungguh menyadari sebagai anak-anak Allah, maka tentunya kita tidak boleh melukai hati sesama umat manusia. Dan inilah yang dimaksudkan dengan
one in Christ, persatuan dengan Kristus. Kemudian bagian kedua, united in mission, diutus bersama-sama. Setelah kita mengalami persatuan dengan usaha yang tiada henti, kita semua pada akhirnya diutus bersama-sama. Mau anak-anak, orang tua, kakek nenek, kita punya tugas yang sama sebagai murid-murid Kristus, menghadirkan kasih, sukacita, kegembiraan. Dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana 3 sarjana membawa persembahan apa saja? Emas, mur. Apa yang dipersembahkan oleh sarjana itu juga menjadi model bagi kita dalam hidup. Kalau mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan, kita juga sebagai murid-murid Kristus juga bisa mempersembahkan diri lewat hal-hal yang sederhana, berbagi apa yang kita miliki, mendengarkan sesama, menegur dengan penuh persaudaraan, mengingatkan dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan itulah usaha kita sebagai murid-murid Kristus, mempersembahkan yang terbaik supaya kita sungguh one in Christ, united in mission. Dan kalau kita menyadari sungguh dunia kita zaman sekarang mengalami perkembangan yang begitu cepat, anak-anak dididik supaya bersaing sehingga segala macam cara bisa dilakukan. Bahkan ada yang menggunakan cara-cara yang tidak fair, tidak jujur. Dan ini bentuk nyata yang saat ini sedang kita alami. Mereka bukanlah objek, anak-anak adalah subjek, pribadi yang secitra dengan Allah, yang harus kita bimbing, harus kita tuntun, harus kita ajari nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kemanusiaan, moral, martabat, dan lain sebagainya. Dan moga-moga di hari raya Yesus Kristus menampakkan diri dan juga hari anak misioner, kita sungguh menjadi anak-anak Allah yang mencari Tuhan dengan segala usaha dan pulang bermisi lewat jalan-jalan yang lain. Amin. Kalau diawali tadi dengan lagu, maka saya akan mengakhiri juga dengan lagu. Pak Marcel bisa mengiringi? Maaf kalau suaranya fals ya. Lagunya ambil dari nada C. Kau selalu ada di hatiku, kau selalu menyayangiku, di saat sedih, di saat senang, sungguh bangga menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesusku, kau sayang aku pun juga sayang padamu. Tuhan Yesusku, jalan hidupku, sungguh
di hatiku, Kau selalu menyayangiku. Di saat sedih, di saat senang, sungguh bangga ku jadi anak Tuhan. Tuhan Yesusku, Kau sayang aku pun juga sayang padamu. Tuhan Yesusku, jalan hidupku, sungguh bangga aku jadi anakmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. setia menjalankan keputusannya, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Marilah kita mohon doa bagi para misionaris, animator, animatris, dan para katekis. Semoga Allah senantiasa memberikan pewartaan dan kesaksian hidup mereka dengan penghiburan yang melimpah, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan.
Bapa di surga, terimalah kiranya doa dan harapan yang kami lakukan kepadamu. Semoga doa-doa kami sungguh berkenan bagimu, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Berdoa saudara-saudari supaya persaudaraan dan persaudaraan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Terpujilah Kau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu. Semoga persembahan ini Engkau terima dari Kristus Tuhan dan pengantar kami. Tuhan bersama. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan cerita penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakal. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Tuhan
sebagai kami yang bernama tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami, Leo ke-14 dan musuh kami, Bernardus serta semua orang iman. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan dan terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santa Yosef mertuanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan mengajar sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Berbahagialah kita juga dalam persiapan Tuhan. Tuhan tidak pantas telah datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus memberkati kita semua. Amin.
sesuai dengan kehendak-Mu, serta menjadi misionaris-misionaris pembawa kasih, damai dan pengharapan dimanapun kami berada, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman paroki dan stasi Santo Petrus Karangsenang SP3. 1. Perayaan liturgi dalam pekan ini adalah sebagai berikut. Minggu 11 Januari 2026, Pesta Pembaptisan Tuhan. 2. Petugas menyediakan hidangan untuk pastor dalam pekan ini adalah Kombas Santa Angela. 3. Petugas liturgi misa pertama hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 pukul 7 pagi sebagai berikut. Organis Bapak Jack Bebo, Dirijen Ibu Frederika Pembianan, Lektor Ibu Melanie Sakril, Mazmur Bapak Edmundus Matubong, Kor Pemandu dan petugas Litur Kolektor dari Kombas Santo Yosef, Tatip Misa OMK. 4. Petugas liturgi Misa kedua hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 pukul 9 pagi sebagai berikut. Organis Bapak Marcel Edwan, Dirijen Ibu Friska Suling, Lektor Adik Tania, Mazmur Ibu Yosefa, Kor Pemandu dan petugas Litur Kolektor dari Kombas Santo Bonaventura, Tatip Misa OMK. 5. Kolektor hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 atau Misa tutup tahun sebagai berikut. Kolektor persembahan sebesar Rp5.073.000. Kolektor pembangunan sebesar Rp5.093.000. Sumbangan pembangunan gereja dari keluarga tanpa nama Kombas Santo Lukas sebesar Rp1.000.000. Ucapan syukur ulang tahun Yois yang ke-13 sebesar Rp500.000. 6. Kolektor hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 Misa awal tahun sebagai berikut. Kolektor persembahan sebesar Rp1.309.000. Kolektor pembangunan sebesar Rp1.288.000. 7. Telah tersedia buku Rua edisi terbaru bulan Januari sampai Maret tahun 2026 dengan harga Rp100.000 per buku. Bagi umat yang ingin membelinya silakan menghubungi sekretariat paroki. 8. Diingatkan bahwa Kombas yang bertugas menghitung kolektor setelah misa kedua hari ini dari Kombas Santo Bonaventura. 9. Diucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini, terutama kepada Pastor kita, Pastor Leo dan juga Frater yang telah memimpin misa pada hari ini, dan juga kepada seluruh petugas liturgi, organis, lektor, pemazmur, mistinat, prodiakon, kor pemandu, dan petugas tata laksana serta kolektor. Terima kasih, itulah pengumuman hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang senantiasa merayakan perayaan Ekaristi, khusus pada peringatan Hari Raya Epifani menampakkan Tuhan. Dan terima kasih untuk segenap saja panitia yang terlibat untuk kegiatan perayaan Ekaristi kami dan juga anak misioner ini. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita semua.
Terima kasih untuk penari, membaca doa, lektor, dan pemazmur, juga prodiakon, organis, pemandu lagu, dan juga konsos serta OMK yang sebagai petugas tata laksana dan parkir. Marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkabung. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku terkasih senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita semua diutus, perayaan Ekaristi Epifani sudah selesai. Lagu penutup